Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Apa kabar Bapak Ibu guru yang hebat? Perkenalkan, saya Siti Mulyani SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 2 Tlogowungu, Kabupaten Pati. Di sini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang filosofi pendidikan yaitu pendidikan adalah tuntunan terhadap kodrat anak, tuntunan untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Pendidik diibaratkan seorang petani, yaitu sebagai pamong dalam menuntun, sehingga anak terhindar dari hal-hal yang membahayakan untuk dirinya. Dalam pelaksanaan pendidikan harus memperhatikan merdeka belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dari anak didik. Pendidikan juga akan membentuk karakter dan budi pekerti anak didik. Refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya sebelum mempelajari modul 1.1 merasa siswa bagaikan kertas kosong yang harus diisi dengan gambar dan tulisan. Tugas utama guru dan proses pendidikan adalah mengisi kertas kosong tersebut dengan informasi-informasi atau pengetahuan yang penting bagi anak didik, sehingga pendidikan hanya proses transfer pengetahuan saja. Guru lebih banyak menjejali materi dan tugas untuk mengejar target kurikulum. Guru seolah-olah dikejar oleh waktu untuk menuntaskan materi, sehingga dalam transfer pengetahuan mengesampingkan kegiatan-kegiatan yang lebih berpihak pada anak, seperti kegiatan diskusi, eksperimen, discovery, maupun pengamatan. Yang tentunya guru akan lebih dominan dalam pembelajaran. Jadi, sentral proses belajar terletak pada orang dewasa dan siswa hanya dianggap sebagai objek pembelajaran. Keberhasilan pembelajaran pun hanya dilihat dari ketuntasan anak mencapai KBM, yaitu ketuntasan batas minimal yang sebelumnya sudah ditetapkan sekolah. Pembelajaran tidak memperhatikan proses, tetapi hanya dilihat dari hasil akhir. Selanjutnya, pembelajaran juga lebih sering dilaksanakan di dalam kelas. Hal ini tentunya akan membosankan bagi siswa. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa siswa mempunyai kodrat masing-masing. Anak terlahir tidak seperti kertas kosong, tetapi anak terlahir dengan potensi yang dimilikinya sebagai dasar jiwa. Anak didik mempunyai bakat, minat, dan potensi yang dimilikinya. Kita tidak boleh menyamaratakan kemampuan mereka. Pendidikan tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan semata, tetapi bagaimana menanamkan budi pekerti yang baik untuk anak didik. Meskipun keluarga menjadi tempat yang utama dan yang paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter anak, tetapi sekolah sebagai lembaga pendidikan formal juga berperan besar dalam membentuk budi pekerti anak didik. Pembelajaran yang berpusat pada anak akan lebih mengena. Saat ini, guru bukan lagi sebagai pusat pembelajaran, tetapi anak didik yang berperan sebagai subjek pembelajaran. Guru hanya menuntun, mengarahkan, dan membimbing. Dengan pembelajaran yang berpusat pada anak didik, maka
mereka akan lebih aktif dalam pembelajaran. Mereka mengalami dan menemukan sendiri pemahamannya, sehingga pemahaman yang diperoleh akan lebih melekat di benaknya. Keberhasilan pembelajaran dilihat dari pencapaian cipta, karsa, melaksanakan pembelajaran dengan berbagai model, metode, dan memanfaatkan berbagai macam sumber ternyata lebih berpihak pada anak. Dengan cara tersebut, ini akan membuat anak lebih senang dan menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21, di mana dalam pembelajaran harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk menciptakan kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka yang saya segera terapkan adalah yang pertama, menerapkan pembiasaan baik sebelum pembelajaran dimulai. Siswa diminta untuk membersihkan ruang belajar dan sekitarnya untuk menanamkan budaya hidup bersih. Selanjutnya, menerapkan senyum, sapa, salam, salim, dan santun. Ini dilaksanakan ketika memasuki dan keluar dari ruang pembelajaran. Pembiasaan selanjutnya adalah membaca doa dan Asmaul Husna. Pembiasaan ini untuk menanamkan budaya religius. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada anak. Diawali dengan membuat kesepakatan kelas dengan tujuan suasana di kelas menjadi tertib dan mudah mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, saya menerapkan model pembelajaran yang menuntut keaktifan siswa seperti discovery, eksperimen dengan memanfaatkan ruang laboratorium IPA, lab komputer, perpus, dan lingkungan sekolah. Dengan harapan ini akan menciptakan merdeka belajar. Yang ketiga, menanamkan karakter dan budi pekerti. Dalam pembelajaran, penilaian tidak hanya semata-mata menilai hasil kognitifnya saja, namun lebih menekankan pada pendidikan karakter dan budi pekerti. Pembelajaran adalah proses, sehingga di dalamnya terjadi interaksi antara peserta didik, pendidik, dan sumber belajar. Jadi, di sini saya sebagai guru berusaha menuntun siswa-siswi untuk mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Demikian refleksi dari saya. Semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat untuk kemajuan pendidikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran
yang menyenangkan dan berpihak pada anak. Diawali dengan membuat kesepakatan kelas dengan tujuan suasana di kelas menjadi tertib dan mudah mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, saya menerapkan model pembelajaran yang menuntut keaktifan siswa seperti discovery, PBL, proyek, eksperimen dengan memanfaatkan ruang laboratorium IPA, lab komputer, perpus, dan lingkungan sekolah. Dengan harapan ini akan menciptakan merdeka belajar. Yang ketiga, perpus dan lingkungan sekolah. Dengan harapan ini akan menciptakan merdeka belajar. Yang ketiga, menanamkan karakter dan budi pekerti. Dalam pembelajaran, penilaian tidak hanya semata-mata menilai hasil kognitifnya saja, namun lebih menekankan pada pendidikan karakter dan budi pekerti. Pembelajaran adalah proses, sehingga di dalamnya terjadi interaksi antara peserta didik, pendidik, dan sumber belajar. Jadi, di sini saya sebagai guru berusaha menuntun siswa-siswi untuk mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Demikian refleksi dari saya. Semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat untuk kemajuan pendidikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.